mahasiswa PPT UIN Solo 3 kelas PAI A2 akan mempraktekkan modul ajar yang akan digunakan untuk uji kinerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Di sini Bu Guru mau menyampaikan materi pada pagi hari ini. Tapi sebelum materi kita mulai, maka pembelajaran ini dimulai dengan berdoa dulu ya. Silakan untuk yang memilih berdoa untuk maju ke depan. Siapa Tuhan kita semua? Allah. Siapa Nabi kita semua? Muhammad. Al-Quran kitabku, Islam agamaku, muslimin yang muslimah saudaraku. Yes, yes. Anak-anak bisa duduk. Untuk berikutnya saya ingin memantau kehadiran siswa pada hari ini. Anak-anak pada pagi hari ini temanmu yang tidak masuk ada? Ada berapa teman? Jadi dari satu kelas ini yang tidak masuk hari ini 2 ya. Nah, semua izinnya apa aja? Sakit. Kita doakan mudah-mudahan teman kamu yang sakit hari ini lekas sembuh. Pada pagi hari ini Bu Guru mau menyampaikan materi yaitu tentang ibadah korban. Kira-kira anak-anak sudah pernah nggak mendengarkan kata korban? Sudah? Terus kamu di pelajaran korban dalam pelaksanaannya pernahkah kamu menyaksikan kegiatan korban? Kira-kira pernah kamu lihat apa yang dipakai untuk korban di sekolah? Hewannya berupa hewan apa? Di sini korban yaitu
diwajibkan. Hukum apa ya kira-kira korban itu? Hukumnya apa? Sunnah. Ya, tujuan kita melaksanakan korban itu biar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Sebelum saya melanjutkan ke materi tentang korban, Guru mau tanya dulu dari materi yang telah lalu tentang haji. Haji itu termasuk rukun Islam yang keberapa ya, Ja? Kelima. Haji itu dilakukan pada apa itu orang yang sudah mampu atau yang belum mampu ya? Yang sudah mampu. Sebelum Bu Guru menyampaikan tentang korban, saya akan menayangkan video tentang korban. Kamu cermati apa di situ pelajaran yang bisa kamu ambil, karena nanti setelah kamu melihat tayangan dari apa itu film itu, kamu bisa mengisi pertanyaan-pertanyaan, bahkan nanti kita diskusi untuk menjawab dari tayangan video tentang korban. Siap semuanya? Siap. Siap ya? Kita konser di depan. Tadi di dalam video ini nanti kamu bisa mengambil dari pelajaran di situ. Mengisi LKPD. Siapa Nana? Ya. Dilihat dengan sungguh-sungguh ya. Nah ini dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita baca bersama-sama doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi tentang ibadah korban. Tentu kalian semua sudah tahu tentang ibadah korbannya, karena setiap tahun pasti kalian ikut merayakan ibadah korban. Apa itu ibadah korban? Pengertian ibadah korban. Korban berasal dari kata dalam bahasa Arab al-riba yang berarti dekat. Setelah istilah, berkorban adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan ternak dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Perintah berkorban terdapat pada Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar. Artinya, maka laksanakanlah sholat karena Tuhan ini dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Hukum melaksanakan ibadah korban adalah sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad adalah ibadah yang dianjurkan dan hampir mendekati wajib. Anak-anak sudah bisa melihat semua? Sudah paham dengan materi itu? Maka dari itu, setelah kamu sudah
untuk tugas kalian saat ini adalah bergabung membentuk diskusi kelompok. Kebetulan saat ini Bu Guru sudah menyiapkan kelas kita dibagi menjadi 3 kelompok. Sebelum kita gabung untuk diskusi, Bu Guru nanti akan membagikan LKPD. LKPD ini adalah untuk nanti dalam kamu menyiapkan menjawab lembar diskusi. Di sini Bu Guru sudah menyampaikan materi, di samping kamu sudah menonton video. Di sini Bu Guru memberikan LKPD yang di dalamnya ini sudah ada materi-materi sebagai bahan untuk menjawab di lembar diskusi nanti. Itu ya. Yang diisi nanti ini, nah ini materinya sudah ada di dalam LKPD tersebut. Paham anak-anak? Anak laki-laki paham? Ya, ini nanti yang untuk masing-masing kelompok yang untuk presentasi adalah yang lembar hasil diskusi ini. Untuk LKPD-nya yaitu materi yang sudah Guru berikan lewat materi video. Di sini di LKPD juga sudah ada untuk menjawab dari hasil apa itu pelaksanaan diskusi nanti. Siap anak-anak ya? Nah, ini untuk lembar LKPD-nya sudah saya bagikan. Terus ini untuk lembar diskusinya yang ini nanti diisi ya, dipresentasikan di depan. Nah, ini ditulis untuk kelompok berapa, ditulis di sini. Nah, ini untuk menjawab ini. Tulis kelompoknya. Ini yang apa itu menjawab di situ. Ya, materi dari LKPD dibuka semua untuk menjawab itu sudah ada di materi di LKPD itu. Ya, dipelajari di situ itu siap untuk dijawab. Materi sudah ada di situ. Ya, tulisannya yang bagus ya, biar nanti ya nama kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kalau kamu kelompok 1 tulis kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Anak-anak semua sudah selesai semua hasil diskusinya? Sudah. Siap untuk mempresentasikan? Siap. Kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2 siap? Siap. Kelompok 3 siap? Siap. Terima kasih. Kita awali jadi kelompok yang belakang. Kelompok 3 maju dulu. Ayo semuanya, semua kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Apa itu ibadah kurban? Ibadah kurban adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan ternak dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Dua, kapan pelaksanaan ibadah kurban? Pelaksanaan ibadah kurban yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Apa saja hewan yang bisa digunakan untuk berkurban dan apa saja syarat hewan yang akan dijadikan untuk hewan kurban? Hewan berkurbannya adalah sapi, kambing, unta, dan domba. Syaratnya adalah sapi harus berusia 1 tahun lebih, sapi atau kerbau berusia 2 tahun, dan untuk unta minimal untuk 5 tahun. Apa hikmah dari pelaksanaan ibadah kurban? Sebagian untuk kepatuhan kepada Allah. 2. Meneladani ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. 3. Memberikan manfaat kepada orang banyak. 4. Takut diri untuk saling berbagi kepada sesama. Iya, beri apresiasi untuk teman-teman budaya yang telah disampaikan. Ada yang ingin menanggapi dari hasil diskusi untuk kelompok 3, Nana? Ada? Ya, kelompok 1 ingin bertanya? Ya, ya, yang kelas. Apakah babi boleh untuk dijadikan hewan kurban? Ayo. Tidak boleh, karena dalam Islam daging babi itu haram. Iya. Sudah bisa jelas bahwa daging babi tidak boleh untuk kurban karena hukumnya haram dalam hukum Islam. Sudah bisa dijawab? Terima kasih untuk kelompok. Saya kembali nanti untuk kelompok berikutnya. Ya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 2. Apa itu ibadah kurban? Berkurban berasal dari kata dalam bahasa Arab Karuba yang berarti dekat. Secara istilah, berkurban adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan ternak dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Apresiasi untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Apa itu ibadah kurban? Berkurban berasal dari kata dalam bahasa Arab Qoribah yang berarti dekat. Iya, terima kasih. Kita beri apresiasi. Sebelum Bu Guru akhiri, sebagai bukti kamu paham, ditanya Bu Guru tadi kan sudah paham. Untuk bukti kamu paham, Bu Guru akan memberikan pertanyaan hanya 3 saja, dijawab dengan kompak kalau kamu paham. Ya, didengarkan pertanyaannya. Untuk yang pertama, apa yang kamu pelajari hari ini? Tentang apa? Tentang ibadah. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah kalian sudah paham dengan materi pembelajaran tentang ibadah kurban? Ya. Yang tadi mulai dari hari pelaksanaan, terus pengertian kurban, hikmah kurban, semua sudah dipaham ya? Ya. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana perasaanmu mengikuti pelajaran hari ini atau pagi hari ini? Senang dan semangat sekali. Semangat sekali. Ya, gimana perasaanmu? Senang.
semua, pembelajaran pada hari ini sudah semua kamu cerna, sudah disampaikan materinya pada siang hari ini. Bu Guru mau menyimpulkan sebelum nanti di akhir pembelajaran, Bu Guru akan membagikan lembar post-test. Saya akan merangkum dari pembelajaran di siang hari ini materi tentang korban, sehingga nanti di dalam pembagian post-test kamu siap untuk bisa menjawab. Ya, Bu Guru mau menyimpulkan bahwa dalam pembelajaran materi korban yang bisa kita ambil, korban merupakan pengertiannya adalah mendekatkan diri kepada Allah, dan korban dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah dan 11, 12, 13 yang dinamakan dengan hari Tasrik. Kemudian syarat korban yang digunakan, yang dijadikan untuk korban, harus hewan yang sehat, terus tidak cacat, terus sesuai dengan usia atau umurnya mencukupi. Dengan adanya pembelajaran kita tentang korban, apa hikmah dan manfaat yang bisa kita ambil? Apa semua tadi anak-anak sudah bisa menjawab ya? Apa semua coba manfaat atau hikmah yang bisa diambil dari pembelajaran korban? Satu, Sebagian bentuk kepatuhan kepada Allah. Yang kedua apa? Meneladani keteladanan Nabi Ibrahim.
Ya, sekarang kalau sudah semua duduk yang rapi, untuk RKPD-nya bisa dibawa pulang. Ini untuk hasil diskusinya nanti ditumpuk. Untuk RKPD-nya bisa dibawa pulang untuk besok rumah. Ya, RKPD siap-siap untuk mengakhiri pembelajaran. Ya, sekarang duduk yang rapi. Kembali duduk yang rapi. Anak-anak semua yang saya cintai, pada siang hari ini kita semua sudah melaksanakan pembelajaran, yaitu tentang materi tentang ibadah Quran. Semua sudah disampaikan semuanya. Ya, untuk akhir pembelajaran ini, marilah pembelajaran ini kita tutup dengan doa bersama.